Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga hari ini ya, Allah masih melimpahkan kepada kita nikmatnya ya, sehingga kita semua bisa menjalani ibadah puasa ini dengan mudah, dengan ringan ya. Dan semoga semuanya adalah berbalas kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat yang senantiasa komitmen mengikuti jejak langkahnya hingga hari kemudian. Wa'atul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita dalam doa-doa panjang kita tidak pernah lupa untuk memohon kepada Allah akan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Allah anugerahkan kehidupan, kebahagiaan di dunia dan tempat peristirahatan surga nanti di akhirat kelak yang akan datang. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka tidak ada ketakutan pada diri mereka, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka. Tempat mereka di surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ibatul imani rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu syarat yang Allah syaratkan kepada kita semua untuk memperoleh bahagia dunia dan bahagia akhir, yakni istiqomah. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, orang-orang yang istiqomah ini yang Allah janjikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka tidak takut, mereka tidak khawatir. Yang oleh para ulama ini dimaknai, ditafsirkan sebagai kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman, istiqomah di dalam menjalankan keimanannya. Pertanyaan adalah, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Bagaimana agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita untuk menjalani amal-amal taat kita, dari mulai bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Maka di dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin agar kita bisa istiqomah di dalam menjalani amal-amal taat kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk bisa istiqomah di dalam taat pada Allah, agar kita bisa istiqomah di dalam amal-amal iman, kita perlu bi'ah salihah, kita perlu lingkungan yang kondusif. Kita memerlukan suasana ya, yang senantiasa memberikan aura positif ya, semangat untuk tetap menghamba,
semangat untuk tetap menjalani apa-apa yang Allah perintahkan, semangat untuk terus menjauhi apa-apa yang Allah larang ya, kepada kita. Kita perlu lingkungan yang baik. Kita perlu orang-orang yang berada di sekeliling kita adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang siap menegur kita ketika kita hilang, dan orang-orang kemudian siap mensupport kita, mendorong kita ketika kita berada di dalam jalan yang benar. Ketika kita berada di dalam amal-amal baik, itu amal-amal hasanah gitu ya. Sehingga kita memerlukan betul-betul lingkungan yang siap mewarnai kita dengan yang lebih baik gitu. Maka berhati-hatilah ketika kita masuk dalam komunitas, berhati-hatilah kita ketika kita memilih teman. Apakah komunitas yang kita masuki adalah komunitas yang baik, komunitas yang bisa memberikan warna yang baik terhadap diri kita? Ketika kita menjadikan seorang teman karib kita, apakah dia betul-betul bisa memberi warna yang baik terhadap kita? Bisa menjadi teman yang betul-betul bisa mengajak kita kepada arah yang lebih baik apa tidak ya, dan seterusnya, maka itu harus menjadi bahan pertimbangan ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ketika seseorang itu bergaul ya dengan tukang besi ya, maka setidak-tidaknya dia itu akan kena asapnya ya, sebagaimana ketika dia bergaul dengan tukang parfum ya, paling tidak atau setidak-tidaknya dia akan kedapatan cipratan harumnya, cipratan baunya gitu. Maka juga pernah dikatakan ketika kita ingin menilai seseorang ya, maka tinggal kita lihat dengan siapa dia bergaul ya. Maka teman bergaulnya itu atau tempat nongkrongnya itu ya, komunitas yang dimasukinya itu adalah menjadi catatan, menjadi penilaian. Sesungguhnya tentu orang-orang yang berada di dalamnya itu tidak jauh berbeda begitu ya, ya akan seperti itu kurang lebih gitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kalian itu bersama orang-orang yang jujur. Artinya Allah memerintahkan terhadap diri kita ya untuk senantiasa menjaga iman kita ya, agar tetap mampu menghamba kepada Allah dengan baik. Ya kita harus punya komunitas yang baik ya, harus punya teman bergaul yang baik begitu ya, yang bisa bersama-sama begitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu guru, kita perlu ustadz, ya, kita perlu mentor. Ya. Kalaulah dalam konteks dunia, dalam konteks bisnis, ya, di antara syarat kesuksesan seseorang, ya, itu adalah sosok mentor, sosok pendamping, sosok yang bisa mendampingi dirinya, ya, memberikan pengajaran padanya. Bagaimana mengepak, mendesain sebuah produk sehingga menarik, bagaimana memasarkan produk sehingga orang bisa tertarik, sehingga memiliki niatan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Kita dibimbing untuk itu, untuk sesuatu yang dunia, untuk sesuatu yang fana, untuk sesuatu yang bahkan akan kita tinggalkan, ya. Tentu adalah kita sangat lebih memerlukan seorang pendamping di dalam kehidupan kita, untuk kehidupan akhirat kita, untuk menuju kepada sesuatu yang abadi, yang ketika kita sudah berada di sana, kita tidak akan pernah kembali ke dunia, tapi kita akan tetap menetap di sana. Allah mengatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya. Maka sungguh kita sangat memerlukan seorang ustaz, kita memerlukan seorang pendamping, kita memerlukan seorang pembina, sehingga maknanya
Ihwani fillah rahimakumullah, tentu menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk tetap komitmen hadir di dalam pertemuan pekanan kita, di dalam upah kita, di dalam liko-liko kita, begitu ya. Sehingga semoga itu akan menjadi bagian ya dari tetap terpeliharanya iman kita, semangat kita, begitu, untuk bisa terus eksis menjalani amal-amal baik kita, ibadah-ibadah kita, begitu ya. Dan semangat kolektif di dalam menjalani ibadah itu tentu akan lebih ketimbang ketika seorang itu adalah sendirian ya. Karena keberkahan berjamaah, keberkahan kolektif, terlebih keberkahan kita menjalani amal-amal ibadah ini dengan sosok seorang kita hormati, guru kita, pembina kita, pembimbing kita, tentu semoga itu senantiasa menjadikan amal-amal kita lebih berkah. Yang ketiga ya, adalah perlunya kurikulum, perlu manhaj gitu ya. Hal yang sederhana adalah buat target-target amal ya di dalam hidup ini ya. Tentu kita sangat memerlukan prestasi amal soleh kita ya untuk menjadi asbab lahirnya atau turunnya ampunan Allah, untuk turunnya jaminan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu lebar-lebar, pintu surga untuk kita semua ya. Dan sekali lagi bahwa amal yang dilakukan itu adalah sebuah amal yang rutin, amal yang istimrar ya, berkesinambungan ya. Maka jamaah rahimakumullah, susun kurikulum ya, catatan kecil ya tentang sholat jamaah kita ya, apakah itu sudah kita tunaikan kelima waktunya, takbir bersama imam di masjid, apakah kemudian rawatibnya tertunaikan ya, apakah itu yang 10 rakaat, apakah kemudian yang 12 rakaat ya, tafadhal ya, tinggal dipilih begitu sesuai waktu ya dan keadaan yang ada gitu. Apakah kemudian saumnya ya, apakah tilawahnya, infak sedekahnya hadir di dalam upahnya atau ngisi upahnya dan seterusnya gitu. Itu adalah catatan-catatan yang kita disibukkan di situ, yang semoga kita ini adalah senantiasa beramal, hidup dari satu amal ke amal berikutnya, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, dan renungkan dalam hati begitu bahwa kita ini akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dari satu amal ke amal berikutnya, dari selesai amal kepada niat untuk melakukan amal berikutnya. Maka sungguh adalah menjadi hal yang sia-sia ya ketika seseorang itu karena tidak punya agenda, tidak punya kurikulum, tidak punya kegiatan begitu ya, dia polos begitu ya di dalam hidupnya, polos dari niatan untuk melakukan kebaikan. Na'udzubillah. Sehingga sekali lagi jamaah rahimakumullah, semoga ya kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya sedikit misalkan menuliskan tentang target-target amal kita ya. Lalu kemudian kita mengevaluasinya ya, kita memutabaahnya dari hari ke hari gitu, dan semoga itu senantiasa menjadikan diri kita lebih baik, dan semoga itu semua menjadikan terpeliharanya kualitas dan kuantitas keimanan kita yang menjadi sumber tenaga ya untuk terus kita mampu melakukan amal taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.